Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Jakarta, apa kabar? Semoga selalu sehat setiap harinya. Berjumpa dengan saya Farah Fang di podcast Kata Wakil Kita, episode spesial Ramadan. Nah, kenapa spesial Ramadan? Ini karena biasanya kan kita di studio. Nah, kali ini suasananya agak sedikit berbeda karena kali ini kita sedang berkunjung ke kediaman Sekretaris Komisi D, anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bapak Syarif. Assalamualaikum Bapak, Waalaikumsalam. apa kabar Pak Syarif? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah Farah. sehat. Ini puasa ya Pak ya? Alhamdulillah. Terima kasih sekali Pak sudah disambut di sini dan memang ini rumah yang begitu indah karena begitu kita lihat di belakang ini udah ada kayak semacam gebyok. Memang hobi hal-hal yang unik begini. Ya kalau hobi juga enggak, bukan kolektor. Ya suka aja lah. Oke, Suka. memang suka ukir-ukir begini ya. Pengagum, penikmat lah. Bapak ini pecinta seni juga ternyata. Pak Syarif, sibuk apa Ramadan? Biasanya banyak kegiatan ini. Ya banyak dari permulaan Ramadan kita buka puasa bersama di luar semua. Undangan buka puasa Ya, terus ya. dengan masyarakat, dengan komunitas-komunitas ya. Terutama dengan pimpinan-pimpinan majelis taklim, dewan kemakmuran masjid ya. Minggu-minggu ini saya buka puasa bersama dengan tim ya, dengan tim saya dan tokoh-tokoh masyarakat terutama ketua RT, ketua RW. Silaturahmi aja Iya. begitu atau ada pembahasan khusus barangkali? Ada kadang ya mereka kan kalau dalam pikiran mereka kan mumpung ada anggota dewan betul, ya, kapan betul. lagi bisa curhat ya kita dengerin lah. Kebanyakan saya yang didatangi biasanya pada sholat taraweh gitu ya. Seperti ini contohnya, Iya, Bapak yang didatangi. iya, karena apa? Karena dia berpikir gini, karena lebih baik didatangi. Dia nggak tahu jadwal saya. Orang saya nggak ada protokoler. Iya, iya. Kalau protokol kan diumumkan 1 minggu sebelum Betul, jalan. Saya nggak ada. betul. Jadi tebak-tebakan aja. Dan memang betul warga Jakarta, Pak Syarif ini benar-benar sibuknya sangat luar biasa. Makanya ini tim podcast Kata Wakil Kita spesial edisi Ramadan kunjungannya ke rumahnya beliau. Kalau enggak kita nggak pernah dapat waktu ketemu Pak Iya. Syarif nih, silaturahminya kapan ya Pak ya. Iya, iya. Kalau di rumah sendiri selain buka bersama di luar atau barangkali ada kegiatan di DPRD, di rumah sebagai kepala rumah tangga nih Pak Syarif sibuk dengan keluarga. Iya, kalau Ramadan ada spesial Ramadan ya. Kalau ritmenya itu agak beda dengan bulan-bulan selain Ramadan. Kalau Ramadan itu pertama tidur ritmenya udah berubah, ya kan. Kita harus ngatur ritmenya kan. Ritme malam itu kan pasti kita habiskan dengan tadarus Al-Qur'an ya. Kemudian tadabur bersama istri saya itu baca Quran dengan tadaburnya. Jam setengah 10 malam sudah harus tidur. Oke. Nanti bangun jam 2 atau 3 tadarus lagi. Sahur. Ya. Sahur ya. Terus ritmenya dipastikan berubah 1 bulan ini. Nah siang juga begitu ya. Siang duha ya. Jam-jam tidur kita jam 6.30. Jam 6.30 kemudian dilanjutkan bangun sholat duha. Tadarus lagi, terus tadabur lagi. Nah di jam-jam 1 ini biasanya saya keliling Keliling ya daerah kan? sini? Beberapa tempat sini sekitar sini keliling, ada menjawab WA warga misalnya. Banyaklah urusannya, kadang yang sepele, kadang yang besar. Yang terbaru itu saya tuh diminta datang ke Masjid Ibadur Rahman, katanya ada pembukaan lomba azan. Nah, nanti jam 2. Saya bilang nanti saya agak telat lah. Gitu kan. Jadi undangan tuh numpuk. Nah, kita atur di ritmenya itu. Nanti kalau sudah jam setengah 4 atau jam 4 kita persiapan bukber di luar. Nyaris di rumah itu bukber cuma sekali. Ramadan pertama. Sisanya di luar semua dengan masyarakat Ramadan ya. pertama, Ramadan kedua bersama keluarga. Selebihnya di luar. Saya ajak istri. Oke. Saya ajak istri saya buka di luar, Di kadang luar. anak saya ajak. Mudik nggak nih Pak? Insya Allah mudik. Kemana nih? Ada 2 tempat, ada yang kan kita punya 2 keluarga. Pernikahan itu kan mengikat 2 keluarga. Iya. Istri dan saya. suami, betul. Nah, kalau yang di istri di Jawa Tengah, nanti sekitar hari H, pada sholat Id kita ke Jawa Tengah, nanti H+3-nya baru ke orang tua saya. Oh, oke. Leluhur, orang tua saya udah nggak ada. Oke, Pak Syarif kan tadi sering buka di luar bersama dengan masyarakat ya.
Nah ini masih banyak nggak sih Pak aduan-aduan dari masyarakat gitu selama bulan Ramadan? Sekencang dulu nggak problem-problemnya? Biasanya apa aja yang diadukan? Banyak, banyak. Problem apa aja nih Pak? Problem yang menurut saya kadang itu bukan menjadi mitra saya, itu agak unik, ya kan? Mitra saya kan Komisi Pembangunan, Infrastruktur kan, Komisi D. Tapi ada warga tuh ya curhat, ngadu kepada saya yang bukan urusan mitra saya, tapi memang menjadi anggota dewan kan mewakili semua Betul. urusan. Iya. Warga masyarakat nggak mau tahu tuh urusan infrastruktur atau urusan kesehatan atau urusan pemerintahan diadukan. Jadi kalau ada warga misalnya tanya, Pak, KJP kapan cair? Iya. Itu ya. Terus apalagi ditanya, Pak, kapan itu kartu lansia Jakarta cair? Saya buka, loh bukan bidang saya, berarti saya harus menginventarisasi permasalahan apa, kemudian saya komunikasi dengan mitra. Tapi kalau yang kaitan dengan mitra saya langsung, itu hari itu juga bisa ditindaklanjuti. Apa soal misalnya jalan rusak, kemudian jembatan, apalagi lampu jalan, itu hari itu juga saya tindak lanjut. Saya sih berharap warga masyarakat menyampaikan aduan keluhan yang kaitan dengan mitra. Ternyata lebih dari 70% yang bukan mitra, ya itulah masyarakat ya. Betul. Harus Tapi bagaimanapun Bapak kan memang harus menampung. Iya, harus aspirasi dari mampu, masyarakat. harus mendengar, Betul. empati, ya kan. Dan itu memang menjadi tanggung jawab dan kewajiban anggota dewan untuk menyampaikan kepada siapa, kepada mitra kerjanya. Oke. Kalau kebetulan bukan mitra kerja, gimana caranya ya? Gimana ya? Ya tentu saya punya strategi, punya teknik. Di setiap mitra itu kan ada kepala rumpunnya di asisten. Ya saya mungkin berhubungan dengan asisten sekda. Kalau memang kepala dinasnya nggak pernah ikut rapat kan? Iya. Kepala dinas SKPD yang tidak ada kaitan dengan nggak pernah ikut rapat. Tapi Bapak selama ini cukup menikmati ya berperan sebagai anggota dewan begitu. Oh iya, sangat-sangat. Apa ini salah satu menjadi cita-cita Bapak dulu? Pernah nggak waktu kecil mungkin saya pengen cita-cita memang sebagai anggota DPRD gitu? Saya nggak pernah punya cita-cita, mengalir begitu aja. Malah saya kadang berpikir, kok saya jadi begini ya, jadi wakil rakyat, politisi. Iya, awalnya gimana sih Pak? Kalau saya cita-citanya sederhana, pengen ya seperti Anda lihat sekarang ini, saya pengen jadi kiai waktu itu. Memberikan dakwah. Iya, pengen jadi, ibu saya minta di buku ini tulis ya. Ibu Iya, saya iya. minta pengen saya jadi dai gitu. Hmm. Saya di sekolah kan di sekolah agama dari kecil sampai lulus kuliah diminta sekolah agama, diharapkan menjadi seorang kiai. Ternyata jalan hidup berkata lain. Saya nggak menghendaki jadi politisi enggak. Oke. Tapi kalau sudah dikasih sama yang kuasa untuk nih kamu berperan di sini, kita harus seriusi, harus kita tekuni dan kita Gimana syukuri. nih langkah awalnya, titik awalnya dulu Bapak gimana ceritanya tiba-tiba bisa terjun sampai sekarang ini sangat berprestasi bahkan menjabat sebagai sekretaris. Singkatnya tadi saya berlatar belakang aktivis, ya kan. Aktivis itu kan gurunya itu bukan di bangku sekolah, aktivis itu gurunya di jalan. Jadi yang membuat saya matang berorganisasi itulah di kegiatan aktivis, kegiatan mahasiswa ya. Lalu kemudian jalan hidup menentukan lain, misalnya saya tidak masuk di keinginan orang tua tadi, cita-cita enggak. Lalu yang ada membentuk, saya dimulai dari menjadi anggota KPUD, Komisi Pemilihan. Ketika itu pertama kali pemilu multipartai di tahun 99. Saya ikut pada waktu itu menjadi orang yang diuntungkan, dipilih menjadi anggota KPU. Tapi saya dididik juga, dimatangkan di dalam kegiatan-kegiatan kampus yang itu interdisipliner. Jadi lompat, ya kan? Dan saya nikmati dan sampai begini, sampai sekarang itu dipercaya menjadi komisi karena melalui pemilu di 2 kali pemilu 2014 dan pemilu 2019. Dua periode sudah ya berarti ya Pak ya. Nah ini tadi bicara soal aktivis, saya tadi dia menunggu Bapak nih ya, saya sempat baca di sini. Apakah ini salah satu hasil karyanya Pak Syarif
Tangis Tawa Senyum nih warga Jakarta kalau di sini ya. Ada sebuah buku di mana dituliskan dan memang gambar karikaturnya beliau gitu. Ini adalah salah satu buku biografi kah? Ini buku ini termasuk yang nggak setuju itu Pak Anies. Pak Anies Baswedan. Pak Anies itu kan bikin pengantar katanya. Iya. Pak Syarif ngapain bikin buku, emang bikin autobiografi, memang mau meninggal. Jadi autobiografi biasa itu dibuat orang yang akan pamit. Iya. Pamit mau meninggal dunia, pamit dulu bikin buku. Apa iya di usia seperti ini bikin autobiografi? Lalu saya mengatakan ini bukan autobiografi, ini catatan. Oke. Nah terus gimana caranya supaya tidak disebut autobiografi? Saya penggal menjadi catatan-catatan yang tercecer dimulai dari masa kuliah sampai hari ini. Jadi masa kecil saya, masa remaja saya, masa SMA saya nggak saya tulis. Supaya tidak disebut autobiografi. Oke, baik. Jadi catatan. Ada bagian yang di skip begitu. Kalau catatan nggak urut. Nah kalau biografi harus urut. Nah itu nanti dicurigai sebagai simbol pamitan kepada teman-teman, kita mau pamit nih, ya kan? Tolong nih jati diri saya begini. Kira-kira gitulah cerita lah ya. Tapi kenapa milih temanya nih Tangis Tawa Senyum? Ada profil apa? Ada kesan apa di balik buku ini? Ya kan begini, hidup itu kan tiga tadi tahapan itu kan. Kalau kita lahir pertama kali kita nangis, kemudian yang lihat ketika kita menjadi bayi orang tertawa, kemudian kita pelajaran hidup kadang sedih, kadang senang, ada tawa, kadang kita juga tertawa sendiri ya dengan keadaan kita. Jadi hidup tuh tiga itu, kadang sedih, kadang senang, kadang tertawakan orang. Nah di akhir hayat kita, kita ditangisi oleh sebelah kita, sekitar kita. Tapi sebetulnya kita kalau sudah pamit itu pulang itu sebetulnya tergantung di kita. Kalau kita amalnya bagus ya kita pulang dengan tenang. Tapi yang di sekitar kita akan menangisi. Itulah drama kehidupan itu tiga tadi. Tangis, tawa, senyum. Ini sepertinya menarik. Nanti saya baca full, Pak. Buat menemani buka puasa ya. Baik, Pak, ini bicara tentang DPRD tadi. Bapak kan di rumah sebagai kepala keluarga, di luar sibuk. Bahkan ini di DPRD sendiri sudah ada 2 periode. Apakah ini adalah sebuah pencapaian gitu menurut Pak Syarif? Apa sih, Pak? Yang belum gitu. Maksudnya yang problem terpopuler yang biasanya mencuat yang Bapak terima. Ya itu yang menjadi dorongan saya untuk kembali berkompetisi di pemilu ya. Kalau pribadi udah nggak ada. Sudah cukup lah saya ya, sudah cukup, anak-anak sudah mendekati selesai semua udah. Tapi masyarakat menghendaki ayo terus banyak PR. Apa salah satunya? Pendidikan. Pendidikan dasar kita menengah itu ternyata belum mencukupi. Banyak masih anak-anak putus sekolah. Kenapa bisa putus sekolah? Banyak sebab. Masalah ekonomi. Anak-anak itu keluarga ya, dihadapkan pada pilihan mau kerja dulu apa atau sekolah dulu. Betul. Akhirnya pilihnya kerja dulu dah buat menghidupkan perut, buat ngisi perut dulu. Ya. Nah kalau yang sudah ada kemampuan hidup sehari-hari, mungkin dia akan daftar di negeri masuk. Karena itu saya buat PKBM. Iya. Saya dengar ini PKBM kaki langit ya. Nanti kita ya. akan bahas lebih dalam lagi nih Pak. Tentang jadi visi mulianya Pak Syarif. Pendidikan kita masih jauh yang diharapkan. Jangan dikira angka statistik lihat kita jalan ada sekolah penuh. Berangkat pagi pulang sore. Ternyata di bawah itu banyak yang tidak terekspos itu orang putus sekolah banyak. Ya. Jumlahnya berapa? Catatan saya setahun sekitar 6.000 sampai 7.000 putus sekolah. Lumayan banyak. Itu taruh di mana? Itu yang membuat saya, loh kasihan juga ya. Saya harus perjuangkan ini. Nah, gitu ya. Itu urusan pendidikan. Kesehatan juga begitu. Kesehatan masih dari jauh dari harapan kita. Misalnya apa? Misalnya BPJS, ya kan? Siapa yang bisa mengadvokasi BPJS yang terus-menerus naik? Ya. Intunya apa? Preminya. BPJS yang ditanggung oleh negara, oleh Pemda itu kan yang non upah ya. Itu kan akhirnya apa? Orang ke loket BPJS ya, dari 10 item obat 3-nya suruh tebus.
Ternyata nggak ada aja masalah. Itu di iya. bidang kesehatan. Dan bidang lain menurut saya masih banyak harus kita perbaiki. Itu yang membuat saya ya saya tidak akan tinggal diam. Nah, itu juga mungkin dorongan masyarakat. Kenapa mereka masih ingin Bapak mendekatkan diri ke Ya. masyarakat dan tentunya masih ingin Bapak berada di DPRD itu. Pernah kebayang nggak kalau kita jalan di kota sebesar ini DKI yang metropolitan, megapolitan, itu masih ada jalan yang nggak ada aspal ada. Nanti awal saya tunjukin di Jakarta ini ada. Kok bisa ya? Jalan non aspal. Ya nyata jalan yang masih tanah. Kalau zaman dulu kita mengatakan jalan masih belok, Ya. masih lumpur, masih ada. Kenapa bisa gitu? Itulah problem yang harus kita atasi. Baik. Nah, Pak, ini kan Bapak di Komisi D ya. Sebelumnya periode pertama ini di Komisi A, bagian pemerintahan. Sekarang di bagian pembangunan. Ya. Ada perbedaan yang signifikan nggak? Atau sensasi tersendiri? Apa sih? Lebih menikmati yang mana nih? A atau D? Lebih enak yang mana? Ada, tentu ada yang kalau boleh saya jujur, yang paling saya nikmati di Komisi A. Di pemerintahan. Pemerintahan, karena berinteraksi dengan pamong-pamong, dengan aparat-aparat pemerintahan dari wali kota, camat, lurah, dan paling bawah lagi apa tuh? RT RW. Di pemerintahan. Ngurusin apa? Misalnya keluhan ada operasional RT RW nggak mencukupi, lapor saya. Operasional RT RW diganti dong, jangan OP, ganti honor. Oh, iya. Lapor saya. Itu nikmat ya, saya berinteraksi dengan di atasnya itu nikmat. Terus kemudian ada mitra kita itu di Komisi A itu Satpol PP yang kalau baca buku ini saya pernah bentrok dengan Satpol PP gara-gara urusan penertiban Rawajati. Oke. Kenapa bisa orang menertibkan bangunan atau menertibkan pedagang harus pakai bentrok? Nikmat di Komisi A. Sekarang di Komisi D juga nikmat, tapi intensitas berinteraksi dengan masyarakat itu lebih banyak di Komisi A. Kalau di Komisi D itu ya pembangunan, urusan saluran air, urusan jembatan, urusan makam yang tidak berkaitan dengan pamong, lurah, camat, enggak. Tapi kan Bapak ini banyak sekali bermitra dengan SKPD ya Pak ya selama 2 periode. Kira-kira nih Pak, yang mana yang kinerjanya masih perlu di-push lagi? Ya secara umum banyak. Saya bisa menyebut daftar panjang. Tapi yang fokus, yang konsentrasi, yang penting, mendesak itu apa? Menurut saya yang paling mendesak itu adalah tentang pengelolaan sumber daya air. Waduk-waduk kita, kemarin belum lama ini sedang ramai berita ya, waduk-waduk kita tidak terawat dengan baik. Penanggulangan banjir, itu kan ada di Komisi D, di sumber daya air. Kalau jalan, Bina Marga relatif sudah baik, tinggal pemeliharaan. Tapi kalau sumber daya air, waduk-waduk kita banyak usulan-usulan pembangunan waduk embung yang belum terrealisasi. Kemudian apa lagi? Normalisasi sungai yang setahun 2 tahun yang lalu rame, mandek katanya. Jadi itu yang penting itu dari sekian sumber mitra yang paling mendesak untuk di-push itu ya sumber daya air. Kalau menurut Bapak penanggulangan banjir sendiri gimana nih sejauh ini? Sejauh ini bagus tapi belum dianggap sebagai memuaskan. Kalau saya bilang mau diponten kalau sekolah, kalau kita bikin sekolah ujian gitu ya berapa ya? Ya 6,5. 6,5 nilainya skornya ya? Skornya belum. Masih perlu ditingkatkan berarti? Belum. Kenapa sih bisa terjadi begitu? Gini. Jadi ada program-program yang numpuk, nggak bisa diselesaikan secara tepat waktu. Setelah saya teliti, itu problemnya. Ada pekerjaan yang harus selesaikan tahun ini, numpuk diselesaikan tahun depan. Yang tahun depannya kan terus jadi beban. Itu. Nah tapi memang faktanya memang kenapa bisa numpuk ada sebab. Karena anggaran kita terbatas pada waktu gara-gara COVID. COVID berapa tuh? COVID 2019. Corona. COVID-19 ya. Sampai kita lupa ngurus 19 itu udah lewat ya.
Gara-gara COVID, uang kita, APBD kita keropos kan. Iya. Sehingga program-program penanggulangan banjir itu banyak yang tertunda. Tertunda tahun 2000, apalagi yang tertunda sebelumnya banyak tuh. Perlu disampaikan ke masyarakat karena nanti pikiran masyarakat akan berpikir bahwa ini kok pemerintah nggak cepat-cepat segera ditanggulangi begitu, Ya. karena mereka kan mungkin tidak tahu kondisi yang ada di pemerintahan seperti apa. Saya menjelaskan kepada masyarakat, Bu, Bapak, banyak usulan di Musrembang yang nggak pernah terrealisasi, ada sebabnya Bapak Ibu, jangan marah-marah, langsung marah-marah nggak karu-karuan. Saya tuh kalau berada di masyarakat siap dibully. Udah nggak ada, kita udah resiko lah ya. Udah lo datang ke masyarakat bilang gini, nah ini nih yang kemarin datang, ini datang lagi berani juga ya katanya. Mau jelasin masalah yang nggak tuntas, bayangin. Iya, Saya datang ke satu titik di masyarakat, bawa masalah yang belum pernah diselesaikan kemarin PR-nya. Saya datang lagi, saya jelaskan kenapa satu usulan, satu aspirasi, suatu program nggak jalan. Masih ingat tahun 2020 awal? Masih Pak, apa? Orang di di karantina. Dulu zaman apa? Lockdown gitu. Ya. Orang pedagang kagak bisa jualan. Semua roda ekonomi kita macet. Ya. Dihadang oleh corona. Akhirnya apa? Pajak kita kagak masuk, retribusi kita kagak masuk. Nah, kalau pajak kagak masuk, retribusi nggak masuk, uang dari pembangunan di mana? Akhirnya apa? Usulan Bapak dan Ibu direvisi, ditunda. Dia manggut-manggut. Oh begitu. Iya. Tapi sekarang kan udah nggak COVID. Nah kalau sekarang nggak COVID, yang kemarin ketunda kan numpuk. Itu paham. Jadi masyarakat udah mulai paham ya. Kenapa program itu tertunda? Nah berikutnya tahun yang setelah tahun ini sudah normal, tentu mulai dipetakan mana yang program sangat mendesak, mana yang prioritas dan mana yang tidak prioritas. Jadi program itu ada dua macam. Mendesak, prioritas belum tentu mendesak. Baru program yang tidak prioritas. Mana yang akan lebih diutamakan Ya, gitu ya yang Pak ya? yang mendesak tuh kalau jembatan udah keropos mau jatuh, jembatan, kemudian kalau jalan tuh lubangnya udah lebar ya. Kalau sungai itu dinding turapnya udah membahayakan, itu namanya program mendesak yang nggak bisa ditunda-tunda. Kalau prioritas memang harus dikerjakan tahun ini. Dan itu diukur dari kemampuan keuangan kita. Kalau kemampuan keuangan kita nggak ada, apa yang mau dikerjakan? Nah, itu masyarakat ya sedikit demi sedikit saya berikan pemahaman, paham. Nah, ini masalah pendidikan, saya penasaran. Ini PKBM Kaki Langit, ini sebuah yayasan yang memang didirikan oleh Pak Syarif tunggal ya Pak? Tidak berpartner dengan orang lain? PKBM ini gagasan pendirian sekolah yang nggak banyak diskusi, yang nggak banyak ngomong. Jadi Gimana tuh nggak banyak kita ngomong? menyadari banyak program cita-cita yang banyak didiskusikan, diomongin, malah kagak jadi. Diomongin tapi tidak terrealisasi. Banyak, begitu. banyak. Sudah pengalaman saya. Pengen begini, bikin proposal, begini, rapat gini. Gak jadi. Jadi kalau Pak Syarif Kalau lebih baik ini diam-diam ya, tiba-tiba ada. langsung kepikiran. Aduh, ada orang datang ke rumah gara-garanya orang datang SPP-nya belum bayar. Iya. Saya tanya, kenapa? Gak punya uang Pak. Bapak lu kerja apa? Begini, malu kerja apa? Begini. Aduh, Masya Allah. Yaudah nih, bayar SPP. Ada yang mau sekolah enggak? Enggak Pak, saya aja susah. Di sana. Dari sana mulainya. Iya. Saya kepikiran, bagaimana cara ngatasinya orang ini ya? Masa saya terus-terusan ngasih uang SPP? Iya. Nah, dari sanalah saya kumpul dengan teman-teman yang sehati, seide. Gimana ngurusin orang-orang putus sekolah ini? Udah Pak, bikin Pak. Langsung aja. Yayasan ini gitu. Oh, langsung gimana maksudnya? Ya bikin apa adanya kelasnya ini. Nggak perlu kita siapkan dulu kelasnya, kantornya. Itu luar biasa. Orang itu ada seperti itu loh. Seorang pendidik kita yang ikut ngajar di sini, itu nggak banyak ngomong. Udah Pak, bikin aja Pak. Nggak perlu mikir, ntar belajar di mana? Pakai tikar, pokoknya bikin dulu. Dari mana dananya? Si para pengajar ini apakah mereka berbayar? Gratiskah atau Siswa dari awal, karena dari awal tujuannya untuk membantu, no pay.
gak ada bayaran. Free ya? Free. Betul-betul misi mulia berarti. Ya, komitmen dari mereka guru-guru. Ini karena buat bantu masyarakat, Anda jangan minta tarif. Anda jadi disamakan dengan ngajar tempat lain. Akhirnya menerima biaya secara sosial aja. Oke. Nggak seperti pada umumnya. Tidak menerima, tidak mematok tarif, Tidak mau artinya tarik. begitu ya Pak Setiap ya? jam berapa enggak. Oke. Karena yang diurusin adalah orang-orang saudara-saudara kita yang nggak mampu, bagaimana mereka bisa menatap masa depan. Intinya, setiap cita-cita mulia, jangan banyak diskusi. Jangan banyak musyawarah, langsung eksekusi. Iya. Saya sudah beberapa kali membuktikan ini. Nah, program itu, program yang lain juga begitu. Berapa banyak sih Pak siswa-siswanya? Ada berapa banyak yang Sekarang ditampung di yayasan? 510. 510. Gurunya Paket sendiri? A, paket B, paket C ya. Gurunya ada 11. Gurunya 11 untuk menghandle 510 ini. Kelasnya 3, 3. jamnya 2 sesi. 2 sesi. Kebayang kan? Iya. 2 sesi, kelasnya 3, gurunya 11. Kebayang nggak tuh? Kayak apa tuh? Kayak dawet. Iya, iya. Cendol kan? Umpul-umpulan. Ya, Tapi sekarang udah ada ini Pak, udah ada teknologi jadi kita bisa online. Apakah itu justru dirasa bisa? yang fisik ini wajib seminggu sekali. Oke. Selebihnya mereka pakai tutor di jaringan kita. Belajar daring ya? Daring. Nah, dia wajib hadir Oke. dalam 1 bulan 2-3 kali. Jadi sekolah kita tuh Sabtu Minggu. Memang ada wajib hadirnya Wajib seperti hadir. sekolah pada umumnya. Siapa yang ikut biasanya? Usia-usia berapa? Apakah anak-anak kebanyakan atau gimana? Ya gemesin ya, lucu. Iya, iya. Jadi ada yang siswa SD yang umurnya 17 ya, paket A ya. Oke. Ada yang 28. 28 tahun. Ada yang paket B itu ada yang 30. Yang lucunya itu paket C itu ada umur 58 tahun. 58. Ini penanganannya kan pasti membutuhkan hal yang beda-beda kan, karena menangani anak kecil dengan menangani orang yang memang sudah usia lanjut agak sedikit beda treatment ya. Ya tentu ya, kalau di sini ya kita sabar ya. Jangan samakan pendekatan dengan sekolah umum. Pertama kan mereka nggak pakai seragam. Iya. Terus tata tutur katanya, dia di sini nggak ada Berbeda. pendidikan akhlak, nggak ada pendidikan Betul. etika, nggak ada. Seolah-olah orang masuk ke PKBM orang sudah dididik akhlak semua, sudah bisa adaptasi. Padahal enggak. Dia masuk ke sini apa? Cuman pengen supaya saya dapat ijazah, bisa mengangkat derajatnya, bisa sekolah ngelanjutin sekolah, atau buat menunjukkan kepada keluarganya bahwa saya juga bisa loh. Iya. Nah kalau dia nggak berseragam apa gantinya? Supaya kan wujud orang diseragamkan kan supaya dia patuh kepada aturan kan. Itu kan tujuannya, simbolnya gitu orang berseragam tuh. Iya. Ada pimpinannya, ada anak buah, ada aturan. Ini nggak berseragam gimana ngatur coba? Apa yang membedakan? Akhirnya apa? Itu yang saya katakan tadi kan. Ada orang usia 58 paket C, 49 paket B. Mereka itu benar-benar mau sekolah aja udah Hebat kita semangatnya, acung juga. betul. Jadi kekurangan dia jangan dilihat. Dia nggak seragam, tutur katanya kadang-kadang, masya Allah deh, saya nggak usah cerita ya, tutur katanya kan beda. Betul. Jangan dilihat kekurangan dia, kita begini aja deh. Yang penting mereka mau Mau dan belajar. masih semangat gitu ya Pak ya. Berangkat, naik ojek, ya kan, sampai di sini pakai celana pendek. Ini sekolah apa celana pendek? Pak, celananya lagi cuci. Terus kita marah. Saya kepada guru-guru semua, jangan marah. Lihat kebaikan dia, sisi yang baiknya, dia mau datang. Jadi bukan dengan nyontek, bukan dengan apa. Lulus semua. Ditanya yang 58 tahun kan, paket C. Paket C. Setelah lulus mau ngapain? Ya kan? 58 buat apa? Iya. Tanya kembali ke saya, Pak Sari maunya apa katanya. Pak Sari katanya mau bikin UT. Oh iya benar. Akhirnya apa? Saya kedorong lagi kan. Iya. Karena ada challenge, tantangan seperti itu. Saya rencana tahun depan, saya mau bikin UT. Universitas Terbuka. Kerjasama dengan UNJ atau yang dari Dikbud. Terrealisasi tahun Tahun depan. 2024. Bulan Agustus. Oke, Sudah kita merintis. kita amini ya warga Jakarta, semoga ini lancar Pak, nanti terrealisasi dengan baik. Mungkin lulusan-lulusan dari PKBN Kaki Langit ini nantinya bisa menjadi salah satu orang-orang sukses di Indonesia
Siapa yang tahu? Sebuah doa juga untuk Pak Syarif tentunya ya kan Pak. Targetnya ke depan Pak untuk yayasan ini sendiri apa? Ya, Kan baru 1 tahun nih. iya, saya pengennya bisa meluluskan yang sekarang 510, besok bulan Juni buka lagi pendaftaran, itu sekitar 700. 700 orang. 700 bisa meluluskan tahun depan itu sekarang itu 200. Sekarang tahun ini meluluskan 220 orang. Tahun depan bulan Agustus itu jika diperkenankan oleh dinas itu kan ujian bisa 2 kali. Tapi sepertinya peraturan baru nggak bisa. Jadi saya bisa meluluskan itu 220 kali 2. Jadi 480. 700 orang untuk diterima sebagai siswa ya. Dan ini yayasan yang memang tidak ada biaya begitu ya Pak. Kalau di tempat lain ada biayanya. Coba cek semua. Iya. Biaya. Nggak ada yang gratis. Selain biaya apa yang membedakan yayasan Bapak ini dengan yayasan-yayasan lain gitu? Apa yang boleh kita banggakan gitu di yayasan kita? Ya itu tadi modal sosial. Jadi semangat mereka gitu. Walaupun hujan dia datang. Gledek, dia naik motor. Saya bangga banget. Kalau di tempat lain karena bayar, kalau begitu dia ada hambatan dia nggak berangkat. Oke. Atau kedua kalau disuruh kumpul nih anak-anak nih siswa nih pakai WA aja kumpul gitu. Kumpul. Mau ngapain Pak? Saya pengarahan kita nyanyi-nyanyi gitu kan. Refreshing. Nyanyi apa? Terus saya kasih ini apa namanya bubur kacang hijau kan. Saya mau ngetes mereka dengan WA aja kumpul-kumpul, itu modal sosial. Kalau saya memang membutuhkan ada partner yang lain, saya belum kepikiran loh. Ini modal sosial. Kalau saya gandengkan dengan partner dengan perusahaan-perusahaan swasta maupun perusahaan negeri untuk membina mereka melalui CSR-nya, ini potensial. Tapi saya belum. Jadi begitu. Sebentar lagi kita waktunya buka puasa. Hari ini saya undang warga dan siswa PKBM kita ke pendopo. Ya, boleh Pak. Sekarang kita sudah ada di pendopo Yayasan PKBM Kaki Langit. Di sini adalah tempat di mana belajar mengajar dari yayasan tersebut dilaksanakan. Dan kita baru saja sudah berbuka puasa bersama dengan masyarakat sekitar, juga Bapak Syarif ini. Terima kasih sekali lagi buka bersamanya Pak. Tapi ini seru banget ya, rame, ada bapak-bapak ngumpul dari masyarakat sekitar. Ini memang sering diadakan kegiatan seperti ini. Ya, bulan puasa ini sudah ini yang ke-8 ya. Ini yang ke-8 ya. Rencana sampai 9. Berarti mungkin seminggu 2 kali ya. Seminggu 2 kali. Berarti sampai nanti sebelum Lebaran masih Ya, akan ada acara betul, buka betul. bersama ya Pak ya. Selain buka puasa bersama juga santunan buat yatim dan duafa ya. Alhamdulillah luar biasa sekali ya Pak Syarif ini. Pak, biasanya nih ada rencana kegiatan apa lagi sebelum atau sesudah nanti buka bersama, mungkin pengajian bareng dengan warga sekitar atau apa nih? Ya, kita kemarin itu sudah ada satu kegiatan, itu namanya sholawat nariyah ya. Cuma karena bulan Ramadan ini kita tawakuf sebentar, kita sekarang konsentrasi itu mengawasi, membimbing, memandu teman-teman siswa PKBM kan dalam minggu-minggu ini sedang menyelesaikan ujian ya, paket A, paket B, paket C. Jadi fokus di pengawasan pembinaan buat adik-adik kita yang sedang ujian. Saya mungkin boleh ngobrol izin ya Pak ya? Boleh, dengan salah silakan, satu bapak-bapak di sini. Bapak mungkin izin Pak, boleh sedikit kita geser Pak ya? Boleh Bu. Silahkan Bapak.
Pak siapa? Mohon maaf Bapak Pak. Usman Effendi, Pak Usman Effendi. Pak Usman Effendi ini selaku apa di Ketua RW 09 KDW. Ketua RW. Kelapa Dua Wetan, KDW itu singkatan Kelapa Dua Wetan. Kelapa Dua Wetan ya. Bapak sudah berapa lama jadi ketua RW Bapak? Saya lebih kurang 1 bulan. 1 bulan ya. Ya, baru terpilih kemarin. Tapi Bapak warga di sini sudah berapa tahun? Sudah lebih 20 tahun. Lebih dari 20 Iya, tahun. 20 tahun. Selama tinggal di sini gimana nih Pak? Dekat dengan Pak Syarif. Iya, Mungkin kalau sosok beliau ini seperti apa gitu ya? Saya memang baru kenal dengan Bapak Syarif ya, Dr. Haji Syarif MSc. Saya sudah 2 kali datang ke tempat beliau. Namun begitu saya ketemu beliau, saya merasa luar biasa sekali beliau ini. Kenapa nih? Sangat betul-betul sekali, sangat menghargai sekeliling sini, Bu. Ya, jadi beliau memang betul-betul luar biasa kalau menurut kami ya, sebagai RW 09. Tapi Bapak tahu ya, di yayasan di Pendopo ini sering ada Tahu, kegiatan. saya tahu begitu. sekali banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh beliau. Sebagai Kami ketua RW gimana nih? Ya, sama saya- kegiatan belajar mengajar di selama beliau menjadi panduan kita di sini ya, mudah-mudahan seterusnya dia lakukan kegiatan pengajian dan lain sebagainya, Pak. Alhamdulillah. Berarti doakan beliau semoga sehat terus. Insya Allah. Semoga Kami selalu rezekinya dukung lancar, beliau. betul. Kita doakan beliau semoga beliau masih bisa duduk lagi di DPRD Kabupaten. Amin. Ini banyak sekali yang mengamini ya Pak ya. Amin. Memang luar biasa sosok Luar Pak Syarif biasa. ini di mata masyarakat. Terus Bapak sendiri kira-kira nanti ini kan beliau sudah 2 periode. Betul. Keinginan selanjutnya seperti apa? Ya, mudah-mudahan ya kalau memang beliau duduk lagi nanti ke 3 periodenya, kita berharap perhatian beliau terhadap masyarakat lingkungan di sini lebih diperhatikan lagi gitu, Mbak. Terutama masalah kebanjiran. Ya. Ya, nanti Tadi dibahas tadi. ya betul, masalah kebanjiran karena di daerah kami di KDW ini banyak Pak. Iya. Pak Syarif yang kebanjiran di Kali Cipinang ini Pak, di Kali Cipinang. Mudah-mudahan nanti ada perhatian beliau. Mudah-mudahan. Betul Pak Syarif. Sudah ngobrol dengan Alhamdulillah. beliau. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Usman. Sama-sama, Ini Bu. karena baru Makasih. takjil, mungkin setelah ini kita boleh makan bersama ya Bapak-bapak ya. Baik, sekali Sudah lagi sudah terima disiapkan kasih. masakan Oke, sayur terima asem ya. kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Sama-sama, Usman, Pak Mbak. Syarif Terima juga. kasih, Pak Saya Syarif. ucapkan terima kasih Pak untuk buka bersamanya. Baik warga Jakarta, itulah tadi perbincangan kita bersama dengan Pak Syarif, Sekretaris Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dan selanjutnya ada episode apa lagi? Kita tunggu saja langsung. Dan inilah dia akhir dari perbincangan kita di podcast Kata Wakil Kita edisi spesial Ramadan. Untuk berikutnya, buat warga Jakarta yang ingin mendapatkan notifikasi, jangan lupa klik tombol loncengnya, like, komen, dan juga share untuk dapat informasi terbaru dari kita. Saya Farah Fang beserta kru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.